Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Panjaitan dengan NIM 133220054 dari Prodi D3 Teknologi Komputer Angkatan 2022 Institut Teknologi Del. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek saya di mata kuliah Pengenalan Basis Data yaitu merancang, membangun, dan mengelola basis data di MySQL. Di mana untuk topik yang akan saya kembangkan yaitu topik proyek akhir satu saya yang sedang saya kerjakan saat ini tentang sistem informasi hidden gems and popular place at Batalapo, di mana Batalapo itu merupakan singkatan dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Toba yaitu Balige, Tambunan, Laguboti, dan Persea. Deskripsi tentang proyek. Pada proyek pengenalan basis data yang akan saya kerjakan ini, saya mengambil topik dari proyek akhir satu, di mana topiknya berisi tentang informasi hidden gems and popular place atau jika diketahui merupakan tempat-tempat bersantai yang populer maupun yang jarang diketahui oleh orang-orang sekitar yang ada di daerah Balige, Tambunan, Laguboti, dan Persea, yang berisi nama tempat, ID tempat, lokasi, dan juga pengunjung. Pada proyek ini, kami diberikan 4 soal. Pertama, membuat rancangan basis data atau IR diagram dan melakukan translasi IRD menjadi tabel-tabel yang sesuai. Saya melakukan atau membuat IRD di aplikasi Power Designer, di mana sudah terdapat 5 tabel yaitu tabel admin, hidden gems and popular, kategori, Batalapo, dan pengunjung. Dan setelah dilakukan translasi, terdapat satu tabel lagi yaitu berkunjung, di mana berkunjung ini merupakan hasil dari many to many dari pengunjung ke Batalapo. Tabel-tabel yang sesuai dapat kita lihat pada slide ini, yang dimana sesuai dengan tabel-tabel IRD yang sudah kita buat. Tugas kedua yaitu melakukan validasi terhadap rancangan dengan konsep normalisasi. Konsep normalisasi adalah konsep di mana seluruh database itu tidak ada yang sama. Di mana pada tabel admin, hidden gems and popular, Batalapo, kategori dan pengunjung, entitinya dan isi-isinya tidak ada lagi yang sama. Berarti soal nomor 2 dan tabel-tabel kita itu sudah normal. Tugas ketiga, melakukan pengembangan basis data sesuai dengan rancangan final atau menerapkan data definition language pada SQL. Kita akan membuat database-nya di aplikasi MySQL Yoke, di mana SQL itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan mengoperasikan basis-basis data yang irasional. Kita dapat melihat create table admin yang isinya itu ID admin yang kita jadikan menjadi primary key-nya, nama admin, alamat admin, dan tabel yang akan muncul adalah ini. Begitu juga dengan tabel hidden gems and popular place, bisa kita lihat, kita masukkan ID place dengan integer primary key, kecamatan dengan varchar 50 dengan tabelnya seperti ini. Juga tabel kategori, ID kategori, nama kategori, dan akan muncul tabel seperti ini. Begitu juga dengan tabel Batalapo, ada tempat ID, nama, kecamatan, namun ada 2 foreign key yaitu ID, kategori, dan kecamatan. Karena di Batalapo itu tempat-tempatnya akan melakukan koneksi dengan kecamatan atau hidden gems ini, dan juga kategori, di mana kategori itu nantinya ada 2 yaitu populer dan juga hidden, dan kecamatan itu juga nantinya ada 4 yaitu Balige, Tambunan, Lagubota, dan Persea. Begitu juga dengan tabel pengunjung. Di tabel pengunjung kita bisa lihat juga ada foreign key, di mana nanti ini melakukan koneksi terhadap tempat di Batalapo yaitu supaya pengunjung bisa terkoneksi dengan tempat yang akan dikunjungi. Soal B, mengenforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah Anda pelajari.
Enforcing data itu merupakan data-data yang paling utama ataupun yang kedua paling utama. Yaitu pertama primary key. Primary key pada admin yaitu ID admin atau integer primary key. Kedua, primary key constraint pada hidden gems and popular place itu yaitu ID place integer primary key. Primary key constraint pada kategori yaitu ID kategori. Primary key constraint pada Batalapo yaitu tempat ID. Sedangkan primary key constraint pada pengunjung yaitu ID pengunjung. Begitu juga dengan foreign key. Foreign key constraint pada admin itu tidak ada karena admin hanya melakukan pengeditan pada website Batalapo, Hidden Gems, dan juga lokasi. Foreign key constraint pada Hidden Gems and Popular Place juga tidak ada. Foreign key constraint pada kategori juga tidak ada. Foreign key constraint pada Batalapo ada dua yaitu kecamatan dan ID kategori, di mana tempat Batalapo itu membutuhkan identitas dia di kecamatan mana dan dia dikategorikan di mana. Foreign key constraint pada pengunjung juga ada tempat ID, di mana agar pengunjung bisa connect ke tempat di mana tempat yang akan dikunjungi. Tugas keempat, lakukan aktivitas pengelolaan basis data menerapkan data manipulation language pada SQL. Pertama, lakukan pengisian data dummy pada basis data yang Anda kembangkan. Data dummy itu adalah data sementara atau data-data percobaan, di mana dari 5 database yang sudah kita create tadi, kita masukkan isi-isinya di dalam seperti berikut. Baratnya tabel data admin, kita masukkan ID adminnya yaitu contohnya 1332264, nama admin Putri Christine Gultom, alamat adminnya Siantar, maka akan muncul tabel seperti ini. Begitu juga dengan create tabel hidden gems in popular place, di mana ID place-nya kita masukkan dan kecamatannya kita masukkan juga, maka akan muncul tabel seperti ini. Pada tabel kategori juga seperti itu, kita masukkan ID kategorinya dan kita masukkan nama kategorinya yaitu tempat populer dan tempat hidden. Begitu juga dengan tabel Batalapo, di mana kita masukkan ID-nya, nama tempatnya, dan foreign key kecamatan, di mana kecamatan ini merupakan ID place dari tempat hidden gems and popular place atau kecamatan. Dan kita masukkan juga ID kategori yaitu 1111 supaya nama-nama tempat ini bisa terkategorikan populer atau hidden. Begitu juga dengan tabel pengunjung. Tabel pengunjung kita masukkan ID, nama, alamat pengunjung, dan tempat mana yang akan dikunjungi. Tempat yang akan dikunjungi ini merupakan tempat ID dari tempat Batalapo. Tugas nomor 4 bagian B. Buat 10 query yang menampilkan data dari tabel. Query adalah sintaks atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Ibaratnya kita akan mengambil semua data admin. Select bintang from admin. Maka akan muncul nama-nama admin dan data-datanya. Yang kedua, kita akan mengambil nama dan alamat admin, di mana kita akan memilih select nama admin, alamat admin dari tabel admin. Maka akan muncul nama admin dan juga alamat admin. Yang ketiga, kita akan menampilkan admin dengan NIM 1332254, di mana select bintang from admin, di mana ID admin itu 1332254, maka akan muncul tabel seperti ini. Yang keempat,
Menampilkan data dari tabel Hidden Gems and Popular Place dengan kecamatan Balige, di mana select bintang from Hidden Gems and Popular Place di mana kecamatannya Balige. Maka akan muncul tabel di mana ID place-nya 112 dan kecamatan Balige. 5. Tampilkan semua data dari tabel kategori. Di sini kita akan menselect bintang from kategori di mana akan muncul tabel kategori beserta ID-nya. Begitu juga sampai dengan nomor 10. Tugas nomor 4, bagian C. Buat 10 query untuk menampilkan data dari tabel harus mencakup contoh inner join, left, right join. Inner join, left, right join fungsinya adalah untuk memasukkan atau menggabungkan beberapa tabel yang sudah kita bentuk di database. Contohnya nomor 1, menampilkan data pengunjung dan nama tempat yang dikunjungi oleh pengunjung dengan ID 133220054. Di sini sudah ada codingannya dan akan muncul tabel berikut di mana NIM 133220054 datanya akan muncul dan tempat yang akan dikunjungi sudah muncul juga. Contoh yang kedua, menampilkan data pengunjung yang berkunjung ke tempat kunjungan yang ber-ID 10. Kita dapat melihat di tabelnya, tabel SQL-nya yaitu ini. Yang ber-ID 10 adalah Siregar Aik Nalas. Siregar Aik Nalas. Maka akan muncul tabel di mana pengunjung, ID pengunjung, dan alamat pengunjung beserta tempat yang akan dikunjungi yaitu tempat ber-ID 10 yaitu Siregar Aik Nalas. Sama halnya juga dengan menampilkan pengunjung yang memiliki tempat kunjungan ber-ID 2. Kita bisa lihat di SQL-nya tempat yang ber-ID 2 yaitu Lumban Silintong. Maka akan muncul tabel di mana pengunjung yang akan berkunjung ke tempat Lumban Silintong. 4. Tampilkan data pengunjung yang berkunjung ke tempat populer. Di sini sudah ada codingannya dan akan muncul nama-nama pengunjung yang sudah berkunjung di tempat-tempat populer. Soal keempat, bagian D. Buat 5 subquery. Subquery itu adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam klausa where. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Subquery Subquery dapat digunakan dengan select, insert, update, dan delete statement bersama dengan operator lainnya. Contoh nomor 1, menampilkan nama pengunjung dan alamat pengunjung yang melakukan kunjungan di hidden place. Maka kita akan melakukan beberapa operasi dalam code-nya, maka akan muncul tabel seperti berikut, di mana akan ditampilkan nama pengunjung beserta alamat pengunjungnya. Contoh nomor 2, menampilkan nama pengunjung yang berkunjung ke popular place di Lagu Boti. Maka akan muncul di mana kita di sini menggunakan where, dan juga select. Di mana tadi syaratnya subquery itu adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam klausa where. Maka akan muncul nama pengunjung yang telah berkunjung ke daerah populer di Lagu Boti. Menampilkan nama pengunjung yang mengunjungi lebih dari satu tempat.
Maka di sini ada count listing, di mana akan dihitung siapa-siapa saja yang melakukan kunjungan lebih dari satu tempat. Maka akan muncul tabel berikut ini. Contoh nomor 5, menampilkan jumlah pengunjung yang berasal dari Bali G. Tetap pada persyaratan subquery di mana kita akan selalu menggunakan where. Maka akan dan juga ada select count. Maka akan dihitung pengunjung yang berasal dari Bali G. Jumlah pengunjungnya yaitu 3. Bisa kita lihat kepastian datanya apakah benar jumlah pengunjung itu di Bali G. Kita bisa lihat di database yang kita buat di MySQL. Jumlah pengunjung di Bali G benar adanya yaitu 3, yaitu Ronaldo Siregar, Mayumi Tambunan, dan juga Aisyah Ayu. Sekian presentasi saya. Apabila ada perkataan atau kekurangan dari presentasi saya, harap dimaklumi. Terima kasih.